Mungkin kita semua tahu kalau musik jazz telah memberi dampak yang luar biasa terhadap banyak genre musik, termasuk rock, blues, funk, soul, dan musik pop. Keunikan jazz terletak pada kebebasan improvisasi, ekspresi emosional, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai bentuk musik baru. Tapi, pemirsa Voy tahu nggak sih kalau musik jazz ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga peristiwa kelam? Berikut 5 fun fact tentang musik jazz, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Let's go! Yang pertama, musik jazz berawal dari diskriminasi sosial. Semuanya bermula di New Orleans, Amerika Serikat, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa itu, banyak orang kulit hitam yang hidup sebagai budak di New Orleans mencari hiburan lewat musik. Mereka melakukan call and response, yaitu semacam dialog antara penyanyi dan pemain instrumen, serta memainkan poliritme atau lebih dari satu ritme secara bersamaan. Kebiasaan ini bukan sekedar hiburan loh, tapi juga bagian dari warisan budaya musik Afrika. Dalam perjalanan menyempurnakan ritme lagu budaya Afrika, musik blues asal Eropa yang pada saat itu berkembang di kalangan komunitas Afrika Amerika merupakan salah satu akar penting jazz. Blues mengekspresikan perasaan melalui improvisasi dan struktur yang sangat fleksibel. Ragtime dengan karakteristik irama yang syncopated atau irama yang tidak terduga. Walaupun demikian, musik jazz juga dalam perkembangannya terpengaruh dengan budaya musik Karibia yang memiliki tempo cepat dan ritme yang sangat energetik, serta seringkali dimainkan di festival seperti karnival. Pada akhirnya, ketiga kebudayaan ini yakni Afrika, Eropa, dan Karibia bersatu dan melahirkan musik jazz. Yang kedua, banyak musisi jazz yang hidup tidak layak. Pada masa segregasi di Amerika Serikat, terutama di bawah hukum Jim Crow, orang kulit hitam dipaksa untuk hidup terpisah dari orang kulit putih dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini pada akhirnya berdampak pada banyak klub jazz dan venue pertunjukan yang hanya menerima musisi kulit putih, bahkan meskipun mereka bermain musik yang sama. Orang-orang kulit hitam menghadapi diskriminasi rasial yang sangat tajam. Banyak musisi jazz yang terpaksa berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan tempat di industri musik yang didominasi oleh orang kulit putih. Mereka seringkali tidak mendapatkan imbalan yang setimpal, meskipun kontribusi mereka sangat besar terhadap perkembangan musik dan memainkan musik yang sama. Pada akhirnya, banyak musisi jazz yang hidup dalam kemiskinan, terutama pada masa awal perkembangannya. Selain itu, banyak musisi jazz yang terlibat dalam kebiasaan menggunakan narkoba dan mengonsumsi alkohol. Kebiasaan buruk ini membuat banyak musisi jazz yang terkenal meninggal dalam kesendirian atau akibat kecanduan. Dan karir mereka seringkali baru dihargai setelah mereka meninggal. Seperti halnya dua musisi jazz yakni Charlie Parker yang meninggal pada usia muda akibat kecanduan heroin, dan Billie Holiday yang sering disalahkan dan dihukum akibat penggunaan narkoba yang kemudian menyebabkan kematiannya pada usia 44 tahun. Ketiga, perkembangan musik jazz dan era keemasan musik jazz. Amerika Serikat sempat mengalami era prohibisi pada tahun 1920 hingga 1933. Pada masa ini, alkohol dilarang di Amerika Serikat dan banyak bar dan klub malam yang beroperasi secara ilegal. Musik jazz berkembang pesat di tempat-tempat ini yang dikenal sebagai speakeasies. Jazz menjadi bagian penting dari budaya malam, terutama di kota-kota besar seperti New York dan Chicago, sehingga memperkenalkan genre ini ke khalayak yang lebih luas.
Hingga akhirnya di tahun 1940-an terjadilah era emas musik jazz, atau yang sering disebut sebagai Golden Age of Jazz, ketika jazz berkembang pesat dan menjadi genre musik yang sangat populer di Amerika Serikat dan dunia. Era emas jazz ditandai oleh eksperimen dalam harmoni, ritme, dan improvisasi. Ini mencakup pengembangan bentuk musik seperti big band dan bebop yang memperkenalkan kompleksitas yang lebih tinggi dalam komposisi dan improvisasi. Pengaruh sosial dan budaya juga sangat terkait dengan perkembangan budaya Amerika pada waktu itu, terutama di kota-kota seperti New York, Chicago, dan New Orleans. Musik ini memberikan ruang ekspresi bagi komunitas Afrika Amerika dan mempengaruhi berbagai aspek seni dan hiburan. Teknologi rekaman pun mulai berkembang pesat, hingga memungkinkan musik untuk direkam dan disebarluaskan dengan lebih mudah. Musisi jazz seperti Louis Armstrong dan Duke Ellington berhasil merekam musik mereka, yang kemudian didengarkan oleh banyak orang di seluruh Amerika hingga dunia. Penyebaran juga dilakukan melalui big bands dan swing. Orkestra besar dengan musisi seperti Benny Goodman dan Count Basie berhasil mempopulerkan musik jazz di kalangan masyarakat umum, terutama selama periode Perang Dunia Kedua, ketika banyak tentara dan warga sipil yang terhubung dengan musik ini. Suksesnya musik jazz semata-mata bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga dijadikan sebagai simbol kebebasan dan perlawanan terhadap pembatasan sosial, terutama dalam masyarakat yang terpisah rasial. Jazz memberikan suara bagi banyak individu yang merasa terpinggirkan. Ia tumbuh menjadi bentuk perlawanan terhadap diskriminasi rasial dan membawa pengaruh budaya yang begitu luas. Keempat, musik jazz melahirkan musisi terkenal di dunia. Musik jazz telah melahirkan banyak musisi terkenal yang diakui di seluruh dunia karena bakat dan kontribusi mereka yang luar biasa dalam perkembangan genre ini. Beberapa musisi jazz yang paling terkenal dan menjadi ikon global antara lain, yang pertama ada Louis Armstrong. Dikenal sebagai salah satu pelopor jazz, Louis Armstrong adalah seorang pemain trompet legendaris, vokalis, dan komponis yang sangat berpengaruh. Ia memperkenalkan teknik improvisasi yang bebas serta memiliki gaya vokal yang sangat khas. Yang kedua, ada Duke Ellington. Sebagai seorang pianis, komposer, dan konduktor orkestra, ia menjadi salah satu figur sentral dalam sejarah musik jazz. Tak hanya tampil di panggung, ia juga menciptakan lebih dari 1.000 komposisi yang hingga kini masih menginspirasi musisi di seluruh dunia. Yang ketiga, ada Charlie Parker, seorang pemain saksofon yang merevolusi wajah jazz pada era 1940-an. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor aliran bebop. Gaya improvisasinya yang inovatif dan cepat, serta teknik melodinya yang rumit, menjadi inspirasi bagi banyak musisi jazz berikutnya. Yang keempat, ada Miles Davis, seorang trompetis, komposer, dan band leader yang berperan penting dalam evolusi jazz. Dia terlibat dalam banyak banget perkembangan gaya jazz, mulai dari bebop, modal jazz, hingga bahkan jazz fusion. Yang kelima, ada John Coltrane, seorang saksofonis yang sangat berpengaruh dan salah satu tokoh utama dalam perkembangan jazz modal dan free jazz. Ia terkenal karena pendekatan spiritual dan ekspresif dalam permainannya. Yang keenam, ada Billie Holiday. Sebagai salah satu vokalis jazz terbesar sepanjang masa, Billie Holiday dikenal dengan suaranya yang penuh emosi dan kemampuannya dalam mengekspresikan perasaan melalui lagu. Yang ketujuh, ada Thelonious Monk. Ia adalah seorang pianis dan komposer yang dikenal dengan gaya improvisasinya yang unik dan pengaruhnya dalam pengembangan bebop. Yang kedelapan, ada Ella Fitzgerald. Dikenal dengan First Lady of Soul, adalah seorang vokalis jazz yang terkenal karena rentang vokalnya yang luas dan kemampuan improvisasinya. Dia sangat dihormati dalam dunia jazz dan pop. Yang kesembilan, ada Chet Baker. Seorang trompetis dan vokalis, ia dikenal dengan gayanya yang halus dan ekspresif dan menjadi ikon jazz cool
dan memiliki banyak pengaruh di kalangan musisi dan penggemar. Dan yang ke-10 ada Stan Getz, seorang pemain saksofon tenor yang dikenal karena perannya membawa bossa nova ke Amerika dan memperkenalkan sentuhan musik Brazil ke dunia jazz. Kelima, musik jazz mengalami revolusi setidaknya 5 kali. Pada sekitar tahun 1910, jazz mulai berkembang di New Orleans. Jazz tradisional atau Dixieland mulai populer, di mana musisi bermain dengan improvisasi dalam formasi band kecil dengan instrumen seperti trompet, klarinet, dan trombon. Jazz saat ini lebih terfokus pada penampilan bersama dalam bentuk kolaboratif. Kemudian di tahun 1930-an, jazz memasuki era baru yang dikenal dengan istilah swing. Swing adalah gaya jazz yang lebih terstruktur dan diatur oleh orkestra besar atau big band. Musik swing populer di kalangan orang banyak, terutama pada masa Perang Dunia Kedua, dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan hiburan di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua, jazz mulai bertransformasi menjadi bentuk yang lebih kompleks dan lebih eksperimental yang dikenal sebagai bebop. Bebop mengutamakan improvisasi yang lebih rumit dan kecepatan yang lebih tinggi. Gaya ini lebih menekankan pada ekspresi pribadi musisi dan jauh dari musik populer. Selanjutnya pada tahun 1950 hingga 1960, musisi jazz mulai bereksperimen dengan konsep modal dan free jazz yang lebih bebas dalam hal harmoni dan struktur serta ekspresif tanpa mengikuti aturan musik tradisional. Dan akhirnya sejak 1970-an hingga sekarang, jazz terus berkembang dan mencampurkan berbagai genre musik, termasuk funk, rock, dan elektronik. Pada saat yang sama, jazz juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti penggunaan synthesizer dan instrumen elektronik. Itulah 5 fun fact tentang musik jazz. Jangan lupa saksikan terus fun fact edisi lainnya dengan topik yang pastinya menarik hanya di voi.id.